Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa idza dhahara laka min insani وَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْ إِنْسَانٍ شَيْءٌ مِنَ الْبِدَعِ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّ الَّذِي أَخْفَى عَنْكَ أَكْثَرُ مِمَّا أَظْهَرَ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ رَضِيءَ الطَّرِيقِ وَالْمَذْهَبِ فَاسِقًا فَاجِرًا صَاحِبَ مَعَاصٍ ظَالِمًا wa huwa min ahli sunnati fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laisa tadhurruka ma'siyatuhu wa idza ra'aita ar-rajula 'abidan mujtahidan mutakashshifan muhtariqan mukhtarifan bil ibadati sahib hawan fala tajlis ma'ahu wala tasma' kalamahu wala tamshi ma'ahu fit tariqi fa inni la amina an tastahilli tariqahu fatahlak ma'ahu. Ra'a Yunus ibn Ubaid ibnahu wa qad kharaja min indi sahibi hawan faqala ya bunayya min ayna kharajta qala min indi Amr ibn Ubaid qala ya bunayya la an araka kharajta min baiti hayti ahab ilayya min an araka kharajta min baiti fulan wa fulan wala an talqa Allah zaniyan sariqan khainan ahabbu ilayya min an talqahu biqauli ahli al-ahwa afala ta'lam anna Yunus qad alima anna al-hayti la yudhillu ibnahu an dinihi wa anna sahibal bid'ah yudhilluhu hatta yakfurhu hatta yukaffirahu. Baik. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan apabila tampak kepadamu dari seseorang syai'un minal bid'ah, dia membawa perkara bid'ah, maka hati-hatilah dari dia, karena yang tersembunyi dari kamu lebih banyak daripada yang ditampakkannya. Dan apabila engkau melihat seseorang yang tersesat jalan dan madhab, dia orang fasik, orang jahat, tukang maksiat, zalim lagi, tetapi dia termasuk ahli sunnah, maka engkau boleh bersahabat dengan dia, boleh duduk bersama dia, karena maksiatnya tidak akan memadaratkan kamu. Tapi kalau engkau melihat seseorang ahli ibadah, ahli ijtihad, sangat khusyuk, sangat memperhatikan ibadah, tapi dia pengekor hawa nafsu, maka jangan duduk bersamanya, jangan mendengar kata-katanya, jangan berjalan bersamanya di jalan, karena aku tidak merasa aman, engkau akan selamat darinya dan engkau akan hancur bersamanya. Yunus ibn Ubaid pernah melihat anaknya keluar dari seorang ahli bid'ah yang mengikuti hawa nafsunya. Maka Yunus ibn Ubaid mengatakan, wahai anakku, jika engkau keluar dan engkau keluar dari tempat pelacuran, lokalisasi, lebih aku cintai dibandingkan engkau keluar dari rumah pemilik bid'ah fulan ibn fulan. Karena kalau engkau berjumpa dengan Allah, engkau berzina, engkau mencuri, engkau berkhianat, itu lebih aku sukai dibandingkan engkau berjumpa dengan Allah membawa perkataan ahli bid'ah. Tidakkah engkau tahu bahwa Yunus mengetahui
bahwa tempat lokalisasi itu tidak menyesatkan anaknya dari agamanya, tetapi pemilik bid'ah itu bisa menyesatkan anaknya, boleh jadi bisa sampai kepada tingkat kekufuran. Ini keras sekali bahasa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan ahli bid'ah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan maksiat dengan bid'ah. Bahwa bid'ah itu dosa kedua terberat setelah kesyirikan. Jadi termasuk langkah-langkah syaitan itu, pertama syirik dulu, orang dibuat syirik. Kalau tidak bisa, maka setan akan membuat dia melakukan bid'ah. Kalau tidak bisa, maka setan akan menjerumuskan dia ke dosa besar, maksiat. Kalau tidak bisa, maka dijerumuskan ke dosa kecil. Kalau tidak bisa, maka dibuatnya dia melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat dalam hidupnya. Begitulah khutuwati syaitan. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kenapa kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala Imam Barbahari ini menjelaskan kepada kita bahwa maksiat itu lebih ringan dosanya dibandingkan bid'ah? Ingat, semua bid'ah itu maksiat, tapi tidak semua maksiat bid'ah. Itu kaidahnya kan begitu ya? Semua bid'ah maksiat, tapi tidak semua maksiat dia bid'ah. Pamannya mencuri, antum katakan ahli bid'ah? Ya enggak, ahli maksiat kan itu ya. Lalu apa bedanya? Kenapa bid'ah tingkatannya lebih tinggi dibandingkan maksiat? Pertama, ikhwan, kalau para pelaku maksiat itu mereka tahu bahwa mereka sedang melakukan maksiat. Orang mencuri tahu dia sedang mencuri, artinya sedang bermaksiat. Orang berzina dia tahu sedang bermaksiat, dia sedang berzina. Orang yang membunuh dia tahu bahwa dia sedang bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Sementara pelaku bid'ah itu dia tidak tahu dia sedang maksiat. Pelaku bid'ah itu tahunya sedang ibadah, sehingga dia tidak mengakui kalau dia sedang maksiat, padahal setiap bid'ah itu maksiat, tidak dikatakan kan. Tapi para pelaku bid'ah itu tidak menganggap dirinya sedang bermaksiat, bahkan sedang beribadah. Satu. Yang kedua, para pelaku maksiat pasti tidak menginginkan generasinya menjadi ahli maksiat. Tidak ada copet berdoa, ya Allah jadikan anakku semua turunan copet. Ada? Nggak ada. Ya. Pezina, ya Allah jadikan anakku pezina, kalau bisa dia buka lokalisasi. Ada? Nggak ada. Pembunuh nggak mungkin. Jadi ahli maksiat nggak mungkin berdoa turunannya jadi ahli maksiat. Makanya ada istilah, sudahlah, sudah bapakmu jahat, janganlah kau jahat. Ada bahasa seperti itu dari orang tua, sudah cukup bapakmu saja yang jahat, kamu jangan jahat. Tapi para pelaku bid'ah tidak, dia akan mendoakan anaknya supaya sama dengan dirinya, supaya bahkan lebih hebat dibandingkan bid'ahnya. Terkadang dipesantrenkan dan begitu seterusnya kan itu, supaya lebih hebat lagi. Artinya bahwa dia tidak merasa bahwa dia sedang melakukan bid'ah, makanya berdoa anaknya supaya jadi ahli bid'ah juga. Kalau ahli maksiat tidak. Kenapa? Karena maksiat itu disebabkan syahwat. Kalau bid'ah disebabkan syubhat. Kalau syahwat itu merusak akhlak dan orang tahu bahwa dia sedang merusak akhlaknya sendiri. Tapi ahli bid'ah itu disebabkan syubhat. Syubhat itu kerancuan di otaknya itu. Ya, atau dengan kata lain, kalau maksiat itu pelakunya tahu bahwa dia maksiat, tapi ahli bid'ah itu karena sudah ada syubhat di kepalanya tidak tahu kalau dia sedang bermaksiat. Sudah saya contohkan apa bedanya syahwat dengan syubhat. Adam
turun dari surga ke bumi karena syahwat, memakan buah larangan. Makan itu syahwat perut. Iblis turun dari surga ke bumi karena syubhat, karena dia merasa lebih baik dibandingkan Adam, makanya tak mau sujud. Itulah syubhatnya iblis, karena merasa lebih baik ya. Dibandingkan Adam, dia tahu itu salah, tapi karena kena syahwat akhirnya dimakan juga. Terpaksalah Adam dikeluarkan dari surga turun ke bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah ada istilah para ulama bahwa syaitan lebih suka dengan ahli bid'ah dibandingkan ahli maksiat. Karena ahli maksiat itu kalau diingatkan bisa tobat dia. Tapi kalau ahli bid'ah diingatkan gak akan tobat. Kita pula yang disuruh tobat ikut dia. Kan gitu ya. Antum yang salah, antum harus ikut saya katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita tentang pembagian bid'ah dan definisi bid'ah, kemudian patokan-patokan bid'ah, supaya kita tidak seperti ahli bid'ah, terjerumus kepada manhaj tabdi wa manhaj tabdi, suka membid'ah-bid'ahkan, atau takfir, suka mengkafir-kafirkan. Ini kita akan bahas sedikit supaya antum punya pengetahuan tentang rincian pembagian bid'ah itu seperti apa. Pertama, definisinya. Ulama banyak yang mendefinisikan bid'ah itu macam-macam, tapi saya tertarik dengan definisi Al-Imam Asy-Syatibi. Ini definisi bid'ah yang paling jami', yang paling sempurna. Apa kata beliau? Bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah sebuah cara, tariqah sebuah cara, sebuah jalan fid din yang dinasabkan kepada agama, mukhtara'ah yang dibuat-buat. Jadi bid'ah dari sini kita tahu bahwa bid'ah buatan manusia, bukan buatan Allah dan Rasulnya. Karena dia jalan yang dinasabkan ke dalam agama, mukhtara'ah yang dibuat-buat manusia. Ya, jadi ini poin pertama. Jadi dikatakan bid'ah kalau dibuat manusia. Kalau yang dibuat, yang membuat adalah Allah dan Rasulnya, bukan bid'ah, itu syariat namanya. Tapi kalau dibuat manusia berarti bid'ah. Tudahi syar'iyyata. Kemudian poin yang kedua, yang menyerupai syariat. Jadi manusia buat sebuah tata cara dalam ibadah menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Maksud dia melakukan itu dalam rangka berlebih-lebihan di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa orang ini ikhlas ketika melakukan sebuah perbuatan yang tidak dicontohkan, dia ikhlas. Karena mubalaghah fi ta'abbud kan, berlebih-lebihan dalam menyembah, artinya kan dia ikhlas, punya keikhlasan dalam ibadah. Sayangnya dia tidak mencocoki syariat. Ya. Sementara ikhlas tanpa mencocoki syariat diterima? Tidak, karena syarat diterima amal itu pertama ikhlas, kedua ittiba, mencontoh Nabi kan gitu. Ikhlas saja tidak cukup, harus mencontoh Nabi juga. Berarti di sini ada 4 poin dalam definisi Al-Imam Asy-Syatibi ini. Pertama, al-iltizam. Iltizam itu dilakukan terus-menerus. Berarti kalau dilakukan sekali dua kali bukan bid'ah. Bisa saja kita katakan menyelisihi sunnah, tetapi belum sampai taraf bid'ah. Apa bedanya menyelisih sunnah dengan bid'ah itu? Kan ada orang yang ingin menghaluskan bahasa bid'ah, akhirnya dibilang menyelisihi sunnah. Jangan bilang bid'ah, keras itu Ustaz. Bilang saja menyelisihi sunnah. Beda menyelisih sunnah dengan bid'ah. Kalau menyelisih sunnah boleh jadi dia lakukan sekali dua
kali. Tapi kalau dilakukan terus menerus, itu bukan menyelisih sunnah lagi, itu masuk pada kategori bid'ah. Ingin contoh? Nabi SAW ketika dia berkhutbah, datanglah Hasan Husain. Kemudian dia turun dari mimbar. Kemudian dipeluknya Hasan Husain itu. Kemudian Rasul mengatakan, Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maha benar firman Allah, kata Rasul. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah, termasuk aku, kata Rasul. Bacaan Sadaqallahul azim ini kalau dilakukan sekali dua kali tidak ada masalah. Antum baca Quran, ya, antum baca Sadaqallahul azim, masalah? Tidak ada masalah. Bacaan Sadaqallahul azim ketika membaca Al-Quran, setelah membaca Quran. Tapi kalau dilakukan terus menerus, bahkan diyakini itu bagian daripada Quran, ini jadi masalah. Karena Sadaqallahul azim bukan bagian daripada Al-Quran. Lain dengan bismillah. Nah, itu bisa terjerumus kepada bid'ah, ya kan? Karena iltizam ada terus-terusan. Sekali dilakukan, sekali-kali tidak bid'ah. Karena Rasul pernah membaca Sadaqallahul azim. Ya. Ini contoh, atau contoh yang lain yang mudah. Nabi SAW mengatakan apa? Ketika Nabi mensyariatkan berdoa, kata Rasul, berdoa itu seperti ini, jangan seperti ini. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan apa? Tsumma afidu ala wujuhikum. Kemudian usaplah wajah-wajah kalian seperti ini. Kan ada, antum pernah melihat doa dibolak-balik tangannya? Ya kan? Kalau doa bala begini, kalau doa baik begini. Biasanya dalam qunut subuh tuh biasanya. Ya. Nggak ada doa itu seperti ini, nggak ada begini. Doa begini. Ya. Mau bala, mau baik begini. Ini perintah Nabi. Ya. Kemudian ada tambahan, tsumma afidu ala wujuhikum, kemudian diusapkan ke wajah kalian. Sebenarnya mengatakan, kalau sekali-kali antum mengusap wajah tidak ada masalah. Setiap doa ya, setelah selesai doa. Tapi kalau jadikan terus-menerus, ini perlu dalil. Karena kalimat tsumma afidu ala wujuhikum ini lemah hadisnya. Tentang mengusap muka setelah berdoa, ini hadisnya dhaif, lemah. Jadi kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadi bid'ah, kan begitu ya. Kalau sekali-kali tidak ada masalah. Karena tidak ada iltizam di sini. Ini satu. Yang kedua, bid'ah itu buatan manusia. Ingat, bid'ah itu buatan manusia. Kalau buatan Allah dan Rasulnya itu syariat namanya. Dan tidak ada masalah dengan syariat. Bahkan dianjurkan, bahkan bisa wajib. Tapi kalau buatan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah di sana ada sekutu-sekutu selain Allah yang mengizinkan untuk melakukan syariat? Tidak, Allah tidak mengizinkan itu. Maka bid'ah harus buatan manusia. Kalau bukan buatan manusia, bukan bid'ah. Maksudnya Allah syariatkan, terus syariatkan, itu bukan bid'ah. Jadi yang kedua harus manusia yang buat. Manusia yang buat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Ya, seperti ada namanya bid'ah idhafi. Bid'ah yang dinasabkan kepada ibadah, yang disandarkan kepada ibadah. Ibadahnya syar'i sebenarnya, diperintahkan. Cuma ditempeli bid'ah di situ. Contoh yang ditempeli bid'ah adalah zikir. Zikir kan boleh-boleh saja. Subhanallah, 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 hamdillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Kan boleh-boleh saja. Bahkan dianjurkan selepas salat kan. Tapi kalau kemudian antum buat tambahan, yang kata Nabi SAW, tasbih 33, takbir 33, tahmid 33, genapkan la ilaha illallah menjadi 100. Antum buat 200. Berarti yang tambahan itu bukan suruhan, tapi antum yang buat kan. Dinasabkan seolah-olah bagian daripada agama, karena bacaannya sama, cuman yang beda hitungannya.
Ya, hitungannya tidak diajarkan, antum buat sendiri. Nah, ini namanya menyerupai syariat kan itu. Ya. Kemudian yang keempat dalam takrifnya Syatibi ini bahwa ikhlas saja tidak cukup, tetapi harus adanya ittiba. Ustadz ini kan baik, masa kumpul-kumpul baca-baca zikir, masa tak boleh kan itu. Ini kan baik. Iya, setiap yang baik itu belum tentu benar. Ya, baik itu ikhlas, benar itu ittiba, mencontoh Nabi. Ya, itu yang harus dipahami di sini. Ya, taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang mafhum daripada bid'ah, pengertian daripada bid'ah. Maksudnya ada sebagian para ulama itu yang menyempitkan makna bid'ah, ada yang meluaskan makna bid'ah. Seperti yang menyempitkan makna bid'ah adalah Imam Syatibi sendiri di sini. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, kemudian juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Al-Imam Az-Zarkashi, ya. Zarkashi seorang mazhab Syafi'i, dan yang lainnya, Imam Ahmad dan yang lainnya, menyempitkan makna bid'ah, bahwa setiap bid'ah itu sesat. Ya, bahwa setiap bid'ah itu sesat. Artinya tidak ada bid'ah yang hasanah itu. Ini pendapat yang pertama. Dia menyempitkan makna bid'ah. Dia zahir hadis mengatakan kullu bid'atin dhalalah ya dhalalah gitu. Setiap bid'ah sesat ya sesat. Selesai sampai di sini. Ya. Tapi ada yang meluaskan makna bid'ah. Seperti siapa? Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, dan sebagian madhab Malikiyah seperti Ibnul Arabi, Al-Qarafi, Al-Qadi Iyad, kemudian As-Suyuti, Al-Iz Ibn Abdissalam dan yang lainnya. Dia meluaskan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'atun dhalalatun, ada bid'atun hasanatun. Ada bid'atun mahmudatun, ada bid'atun madhmumatun. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang tercela, ada yang bid'ah yang terpuji. Jadi ini ulama yang kedua meluaskan mana bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah sesat, tapi juga ada yang baik. Tidak semua bid'ah yang tercela, ada juga yang terpuji. Bahkan Al-Iz Ibn Abdissalam, beliau membagi bid'ah itu ada 5. Pertama bid'ah wajib, kedua bid'ah sunnah, ketiga bid'ah mubah, keempat bid'ah makruh, keenam bid'ah haram. Ya. Kenapa kemudian ada yang meluaskan mana bid'ah dhalalah dan hasanah ini? Dan apa bedanya dengan pendapat yang pertama yang hanya membatasi bid'ah itu sesat? Apakah perselisihannya memang perselisihan hanya sekedar perselisihan lafaz saja? Ataukah perselisihannya itu sampai kepada perselisihan yang mempengaruhi makna bid'ah itu sendiri, bukan hanya sekedar lafaz saja? Baik, kita akan luaskan, ambil contoh saja pengertian Al-Iz Ibn Abdissalam, pengarang kitab ma'ruf Al-Iz bin Abdissalam, karya-karya beliau banyak. Beliau membagi bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Kemudian bid'ah 5 lagi sama dia. Ya, bid'ah dhalalah dan hasanah itu dibagi 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Kita lihat contoh-contoh yang beliau katakan. Yang pertama, beliau mengatakan bid'ah wajib. Mana ini kok bid'ah kok wajib berbuat bid'ah, ini gimana ceritanya? Wajib buat bid'ah antum. Contohnya apa? Contohnya umpamanya belajar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf, itu wajib hukum. Nah ini bid'ah wajib. Atau dalam ilmu hadis umpamanya belajar al-jarh wa ta'dil, supaya bisa membedakan mana hadis sahih mana hadis dhaif. Ini wajib hukumnya. Lah inilah bid'ah wajib. Tetapi bagi pendapat ulama yang pertama bahwa tidak ada bid'ah yang baik, semua bid'ah sesat, mengatakan bukan diistilahkan bid'ah wajib, tapi diistilahkan masalihul mursalah namanya. Dalam ilmu usul masalihul mursalah itu
Ada sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tadi, maka sesuatu itu menjadi wajib. Belajar Quran, memahami Quran hukumnya wajib, ikhwan. Antum harus memahami Quran karena Quranlah kitab kita. Memahami agama itu wajib hukumnya. Dan tidak bisa orang mampu memahami Quran, mampu memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa bahasa Arab, kan? Maka mempelajari sesuatu yang mengarahkan kepada kewajiban, maka wasilahnya menjadi wajib, karena tidak bisa seseorang memahami kecuali dengan itu, ya. Jadi istilah ulama yang pertama itu namanya masalihul mursalah. Istilah ulama yang kedua itu namanya bid'ah wajib atau bid'ah hasanah. Dua-duanya membolehkan, ya. Itu namanya bid'ah wajib contoh. Kemudian yang kedua, bid'ah sunnah. Sunnah itu buat bid'ah. Kalau tidak antum ya harus buat bid'ah, memang sunnah hukumnya. Contohnya apa? Kata Izz bin Abi Salam, contohnya bina al-madaris, membangun madrasah-madrasah, pesantren-pesantren. Itu bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah namanya. Menurut kelompok yang kedua ini bid'ah sunnah. Menurut kelompok yang kedua ini bukan bid'ah sunnah tetapi sunnah yang baik. Seperti Rasul mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang memberikan contoh yang baik. Ini kan kebaikan. Membangun madrasah baiklah, bukan bid'ah. Tapi menurut istilah kelompok kedua ini bid'ah hasanah, namanya bid'ah sunnah. Kemudian yang ketiga, bid'ah mubah. Seperti antum usaha buat oplet, kemudian nambah lagi oplet, itu bid'ah juga tuh. Antum punya rumah diluaskan, itu bid'ah antum meluaskan rumah tuh. Namanya bid'ah mubah. Boleh, enggak masalah walaupun bid'ah. Ya kan, ini mubah-mubah saja, perkara mubah kan. Ya enggak ada kaitannya dengan urusan agama, ini kan urusan dunia. Antum melebarkan rumah sampai 3 flat pun enggak masalah gitu. Bid'ah namanya bid'ah mubah. Kemudian di sana ada bid'ah makruh namanya. Bid'ah makruh ini contohnya memperbagus masjid, mengindahkan masjid. Mengindahkan masjid, mempercantik masjid, itu bid'ah makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ma umirtu bitasyidil masajid, aku tidak diperintah untuk memegah-megahkan masjid tapi tidak ada orangnya di situ. Seperti kebanyakan masjid sekarang kan gitu ya, dicantik-cantik masjidnya, tapi yang sholat muazin sama imam saja. Habis indah masjidnya ditinggal. Itu bid'ah makruh namanya. Nah, tapi bagi pendapat yang pertama ini bukan bid'ah, ya memang di situ dilarang, tidak boleh kan begitu. Kemudian yang terakhir, bid'ah haram. Kalau seandainya jelas-jelas menjadi syariah seperti bid'ahnya orang-orang Syiah di hari Asyura yang memukul-mukul, meratap-ratap gitu ya. Itu bid'ah haram. Lah ulama yang tidak mengatakan bid'ah haram pun tetap dia haram. Berarti kesimpulannya ikhwan, baik pendapat yang pertama yang menyempitkan makna bid'ah, baik pendapat yang kedua yang meluaskan makna bid'ah, itu sebenarnya perselisihannya hanya masalah ikhtilafu lafzi saja, hanya lafaz saja. Intinya dua kelompok ini sama-sama mengatakan bid'ah itu tak boleh sebenarnya. Maksudnya bid'ah dalam definisi yang dicantumkan oleh Imam Asy-Syatibi tadi rahimahullahu taala. Ya. Ini tentang istilah mafhum bid'ah. Taib. Kita sering mendengar di masyarakat itu atau ikhwan-ikhwan kita, para asatidz apabila berkhutbah sering menambah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Sebenarnya kalau kita lihat riwayat Muslim, tidak ada kalimat wa kullu dhalalatin finnar. Tidak ada riwayat yang menambah setiap bid'ah itu di neraka. Semua riwayat-riwayat itu tidak ada sampai wa kullu bid'atin dhalalah titik sampai di sini. Itu riwayat Muslim dan riwayat yang lainnya. Kecuali riwayat Nasa'i. Riwayat Nasa'i ada tambahan
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnar terdapat dalam riwayat Nasai. Dan ulama mengkritik soal tambahan ini. Ulama mengkritik bahwa ini tambahan yang syadz. Syadz itu sesuatu yang menyelisihi thiqah, menyelisih yang lebih thiqah, sehingga kemudian dinyatakan dhaif hadisnya, dinyatakan lemah, syadz ya. Sehingga hadisnya dalam redaksi Muslim sampai wa kullu bid'atin dhalalah, tidak ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar. Tetapi walaupun lemah secara lafaz, para sahabat Nabi SAW banyak yang mengamalkan. Artinya walaupun secara nas hadis dilemahkan sampai dikatakan syadz oleh para ulama dan tambahan itu lemah, tetapi banyak riwayat yang sahih yang mauquf sampai kepada sahabat Nabi SAW yang mengatakan wa kullu dhalalatin finnar wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu di neraka. Baik. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa secara riwayat memang lemah, tetapi riwayat yang mauquf kepada para sahabat, sebagian sahabat mengamalkannya, artinya secara lafaz hadis itu lemah tapi secara makna sahih. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah boleh kita katakan setiap para pelaku bid'ah di neraka? Setiap orang yang melakukan bid'ah di neraka dia. Kamu jangan buat bid'ah nanti kau masuk neraka kau, katanya. Ini biasanya kenceng-kenceng kayak gini yang baru ngaji biasanya. Kenceng-kenceng langsung main neraka-neraka saja ya. Sampai orang tuanya dibilang di neraka gitu. Di sini ada khilaf ulama ikhwan, ada 3 pendapat. Antum harus pahami supaya jangan suka memponis-ponis sedikit-sedikit di neraka, sedikit di neraka gitu. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa setiap bid'ah itu neraka, bahkan kekal di neraka. Ini pendapat pertama. Setiap bid'ah itu di neraka, bahkan kekal lagi di neraka. Dan ini pendapat orang-orang Khawarij. Ini pendapat orang-orang Mu'tazilah, dan ini pendapat orang-orang Jahmiyah. 3 kelompok ini sesat semuanya. Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah mengatakan para pelaku bid'ah di neraka, bahkan kekal di neraka. Ini satu. Kelompok yang kedua dibagi bid'ahnya. Ada bid'ah dalam perkara ahkam, hukum-hukum ibadah ya, maka tidak di neraka. Ada bid'ah dalam permasalahan ilmi, i'tiqadi, keyakinan, baru neraka. Jadi lihat bid'ahnya. Kalau dalam masalah i'tiqad, keyakinan, kalau dia buat bid'ah di neraka ya. Tapi kalau masalah ibadah, hukum-hukum, tidak di neraka. Ini pembagian bid'ah seperti ini adalah pembagian ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, dan ini pendapat ahli sunnah. Ini pendapat ahli sunnah ikhwan ya, untuk pahami pendapat ahli sunnah. Ahli sunnah membagi bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah tidak mukaffir. Ada bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, ada bid'ah yang menjadikan pelakunya tidak kafir, mungkin fasik saja. Kalau bid'ah itu sampai ke taraf kekafiran, baik masalah ibadah ataupun masalah i'tiqad, maka dia di neraka. Orang kafir kan berarti sudah sampai taraf kafir kan gitu ya. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai ke taraf kekafiran, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau ya Allah ampuni, kalau Allah tidak mau ya Allah masukkan ke neraka dulu baru Allah masukkan ke surga, kan begitu. Inilah pendapat ahli sunnah, supaya kita tidak gegabah mengatakan fulan ahli bid'ah, fulan di neraka, dikit-dikit di neraka, dikit-dikit neraka. Jangan seperti itu. Kita bagi dulu bid'ahnya, apakah sampai taraf kekufuran atau tidak. Kalau sampai taraf kekufuran, nanti saya jelaskan dobitnya sampai taraf kekufuran itu seperti apa ya. Tapi antum paham dulu, ahli sunnah mengatakan kalau sampai taraf kekufuran, neraka, jelas itu terancam dengan neraka. Tapi kalau tidak, itu kembali kepada tahta masyiatillah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kapan orang ini ketika melakukan bid'ah sampai taraf kekufuran sehingga terancam neraka? Ini ada 3 ya. 1, kalau dia mengingkari sesuatu yang ma'lumun
Fid dini bid-darurah, sesuatu yang jelas dalam Islam, tidak perlu lagi orang itu dijelaskan. Salat 5 waktu jelas, nggak perlu lagi dijelaskan. Puasa Ramadan jelas, zakat jelas, haji jelas. Kalau perkara ini diingkari, kufur dia. Satu, ya. Yang kedua, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Allah katakan halal, antum pula katakan haram. Allah katakan haram, antum pula halalkan. Zina haram, antum katakan halal. Khamr Allah haramkan, antum katakan halal. Dan begitu seterusnya. Kalau menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, maka ini masuk pada mukaffirah. Tidak boleh menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Atau yang ketiga, sesuatu yang disucikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga sesuatu yang disucikan oleh Nabi SAW dalam sunnah, dalam bab nama dan sifat bagi Allah, tidak boleh diingkari. Allah sudah tetapkan dalam Quran, Nabi sudah tetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, tiba-tiba diingkari seperti bid'ahnya Jahmiyah. Mereka mengingkari nama dan sifat bagi Allah secara mutlak, kafir. Makanya Jahmiyah tidak dimasukkan dalam 73 kelompok yang terpecah itu. Karena 72 terancam neraka, mereka masih Islam. Yang 72 terancam neraka itu mereka masih Islam. Yang satu direct masuk surga. Tapi Jahmiyah tidak masuk di situ. Kenapa? Karena ulama sepakat Jahmiyah itu kelompok kafir. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membuat Nuniyah, satu kitab namanya Nuniyah, ya. Dijelaskan di situ bahwa 500 lebih ulama di zamannya mengkafirkan Jahmiyah. Karena dia mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Ini 3 poin harus antum pahami. Kalau bid'ahnya sampai ke 3 perkara, berarti dia kufur. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Bagaimana caranya kita tahu bahwa perkara itu bid'ah? Gimana caranya? Ini bid'ah, ini enggak. Ya. Maka ulama mengatakan lihat 6 perkara. Tahu ini bid'ah, ini enggak bid'ah itu lihat kepada 6 perkara. Pertama, sebab. Yang kedua, al-jins, jenis. Yang ketiga, al-adad, bilangan. Yang keempat, kaifiyah, cara. Yang kelima, az-zaman, waktu. Yang keenam, al-makan, tempat. Berarti dilihat 6 perkara. Sebab, jenis, bilangan, tata cara, tempat, waktu. Nah, 6 perkara kita contohkan. Sebab, ya. Antum kalau masuk masjid, di situ ada tahiyatul masjid, jelas. Sebab masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Antum pulang ke rumah, tiba-tiba sholat tahiyatul bait. Setiap masuk rumah sholat 2 rakaat. Setiap masuk rumah sholat 2 rakaat. Bid'ah apa sunnah? Bid'ah, karena Rasul tidak pernah melakukan. Tidak ada sebab orang masuk rumah harus sholat 2 rakaat. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Tidak bisa terangkat jadi hasan li ghairi. Ya. Berarti ketika antum setiap masuk rumah sholat 2 rakaat, berarti sholat 2 rakaat di rumah itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada sebab yang menyebabkan dia sholat tahiyatul bait, kan itu ya. Yang ada tahiyatul masjid. Nah, ini bicara sebab. Berarti dia telah melakukan bid'ah. Kenapa? Karena melakukan hal yang baru dalam sebab. Satu. Yang kedua dalam al-jins, jenis. Kurban, jelas jenisnya. Ada kambing, ada sapi, sama kerbau, atau ada unta. Tiba-tiba kurban pula dengan kuda itu. Ya. Atau dengan apa? Dengan burung unta. Ya. Kan ada untanya juga di situ. Tapi kan burung, ya kan? Maka antum telah membuat jenis baru namanya. Allah mengatakan min bahimatil an'am, kan itu ya. Kambing, sapi sama unta, antum pula buat kuda atau mungkin lebih daripada itu, atau buat menjangan atau apa gitu kan. Maka antum telah membuat jenis baru namanya, yang tidak dibuat oleh Nabi. Bid'ah, bid'ah lah antum korban dengan kuda. Nabi nggak buat, antum buat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bilangan. Antum berwudu, kata Nabi, basuhan wudu itu boleh marrotan, sekali. Umpamanya tangan, cuci tangan sekali, berkumur-kumur sekali, hidung sekali, nggak apa-apa. Atau 2 kali.
Atau 3 kali maksimal 3 kali. Basuhan yang pertama wajib, 2, 3 itu sunnah hukumnya. Tiba-tiba antum buat baru, dibuat 5 basuhan, biar bersih Ustadz katanya. Niatnya bagus kan? Ikhlas, biar bersih. Banyak basuhan makin banyak pahala. Kata siapa? Kan gitu ya. Boleh ikhlas, harus mencocoki syariat. Rasul tidak buat lebih daripada 3. Makanya Rasul mengatakan, faman zada faqad asa'a wa zalama. Siapa yang menambah dari 3 basuhan, dia telah salah dan telah berbuat zalim. Berarti antum sudah buat kaifiah cara sendiri. Bilangannya enggak seperti itu. Ya, maksimal 3 kali. Ketika kalau lebih dari 3 kali antum buat bid'ah dalam wudu nanti. Kemudian contoh yang ketiga, yang keempat, tata cara. Salat itu kan jelas tata caranya. Takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, kemudian baca Quran gitu ya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ini tidak. Habis baca Quran itu langsung sujud. Ya. Langsung sujud, bukan karena lupa, enggak, memang langsung sujud. Habis itu sujud ruku. Ah, ini tadi bolak-balik antum namanya salatnya. Antum buat salat sendiri namanya. Nabi enggak buat kayak gitu. Kan ada itu saya lihat di YouTube itu sampai rukunya 10 kali itu. Itu salat apa itu? Salat orang mabok tuh. Jadi ini namanya dia buat-buat dalam kaifiah cara. Berarti antum sudah melakukan bid'ah karena caranya tidak ada seperti itu. Sementara Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian dalam masalah waktu, ya, waktu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa sudah jelas masalah waktu itu kan. Seperti memangnya ada waktu-waktu orang tidak boleh puasa ketika Id. Ketika Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha tidak boleh puasa kan. Rasul mengatakan ketika bicara ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari makan dan minum-minum. Tiba-tiba antum puasa pula. Berarti antum buat bid'ah dalam puasa. Kenapa? Dalam waktu. Waktu yang dilarang antum pula puasa. Enggak dilarang tak mau puasa. Ini gimana ceritanya? Jadi atau sholat di waktu-waktu yang terlarang, itu bid'ah dalam sholat. Ya, jadi itu juga contoh. Ataupun tempat. Kalau tempat nih macam kayak orang Syiah haji bukannya ke Mekah, ke Karbala pula, ke Irak sana. Ka'bahnya di Irak. Ini sudah bid'ah namanya. Ya, membuat tempat baru namanya kan. Nah, ini namanya cara mengetahui bid'ah. Cara mengetahui bid'ah dari 6 perkara. Saya ulangi. 1, lihat sebab. 2, lihat jenis. 3, lihat bilangan. 4, lihat cara. 5, lihat waktu. 6, lihat tempat. 6 perkara ini kalau mencocoki syariat, maka antum sedang ittiba, mencontoh Nabi. Tapi kalau menyelisih syariat, berarti antum telah melakukan bid'ah di 6 perkara ini. Begitu cara tahunya, ini bid'ah ataukah tidak. Ini bid'ah ataukah tidak, lihat dari 6 perkara ini. Baik. Ada sebagian perkara yang itu sunnah tapi dianggap bid'ah. Karena mungkin sunnah itu mahjur, ditinggalkan orang, sekali diamalkan orang dianggap bid'ah. Nah, itu bukan bid'ah namanya. Seperti mamanya duduk iqa dalam sholat itu. Ketika di antara 2 sujud menegakkan telapak kaki gitu kan. Mungkin bagi orang awam ini kan aneh nih. Aneh duduknya. Tapi kan ini sunnah mahjur, ini bukan bid'ah. Ya, karena ini sunnah cuman ditinggalkan orang. Ketika antum mengamalkan, antum dianggap aneh. Antum bukan sedang membuat bid'ah, tetapi antum sedang menghidupkan sunnah. Atau mamanya hadis Nabi SAW, kebiasaan para sahabat nih kalau habis majelis, mamanya ngobrol di warung, ya antum ngobrol di warung atau ngobrol apa rapat gitu. Biasa sahabat itu sebelum pergi, dia membaca surah Al-Asr. Ya. Jadi kalau habis ngopi bareng-bareng ngobrol, pas pulang sebentar, jangan pulang dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Dah, bubar. Itu sunnah hukumnya. Ya. Tapi kan sunnah ini kan mahjur, ditinggalkan kan. Nah, tiba-tiba antum lakukan seperti itu kan aneh. Aneh. Ngapain ngebaca Al-Qur'an di sini? Apa dia bid'ah? Tidak. Memang itu perintahnya seperti itu. Cuman ada sunnah yang ditinggalkan. Kalau sunnah ditinggalkan antum kerjakan, bid'ah bukan. Antum sedang menghidupkan sunnah, cuman dianggap aneh sama orang. Nah, ini juga yang antum harus pahami. Kemudian ada perkara-perkara bid'ah.
bid'ah di satu sisi, tidak bid'ah di sisi yang lain, disebabkan karena masalah riwayat-riwayat yang oleh sebagian para ulama dilemahkan, sebagian ulama yang lain disahihkan. Contoh masalah kunut subuh. Ya. Bagi pendapat ulama yang mengatakan oh ini tambahannya lemah, seperti Nabi SAW yaknut hatta faraqad dunya, Rasul kunut sampai meninggal. Ini tambahan yang terdapat dalam Daruqutni kan menjadi khilaf para ulama. Imam Syafi'i mensahihkan itu tambahan, Imam Ahmad melemahkan kan itu. Bagi pendapat yang melemahkan berarti kunut subuh bid'ah. Bagi pendapat yang mensahihkan berarti kunut subuh disyariatkan. Nah, dalam masalah ini tidak perlu keras, karena ada ulama membolehkan, ada yang tidak. Sudah azan ya. Oke, azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi saya contohkan tadi ada perkara-perkara dianggap bid'ah dan tidaknya itu karena sebuah riwayat yang satu mensahihkan, yang satu melemahkan. Contoh umpamanya salat tasbih. Sebagian ulama mengatakan bid'ah salat tasbih. Tapi sebagian ulama sunnah hukumnya, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani menghasankan hadisnya. Hadis tentang salat tasbih, Syekh Albani dia menghasankan hadisnya. Jadi salat tasbih itu
sunnah hukumnya bagi yang menghasankan hadisnya kan itu. Tapi ulama-ulama pendahulu Syekh Nasruddin Albani mengatakan riwayat-riwayat salat tasbih lemah. Berarti kalau dilakukan bid'ah. Berarti ada yang membolehkan salat tasbih, ada yang tidak membolehkan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Karena apa? Riwayatnya ada yang menyesuaikan, ada yang melemahkan. Ya. Atau contoh seperti yang sudah saya jelaskan di awal, mengusap muka dalam berdoa. Setelah berdoa diusap begini. Sebagian ulama mengatakan sahih hadisnya. Makanya kalau ada yang mengusap, ya memang disahihkan hadisnya menurut dia kan itu. Tapi yang melemahkan hadis mengusap wajah ketika doa, ya bid'ah bagi dia. Makanya jangan gegabah kemudian kita langsung memponis kan. Langsung diponis, itu bid'ah itu. Apain kau usap-usap wajah antum itu? Kalau disodorkan nih riwayatnya ada, ini ulama yang mensahihkan, antum bisa apa? Kan itu. Kayak kunut, pamai dikit-dikit kunut bid'ah. Nanti dikeluarkanlah pendapat Imam Syafi'i. Emang antum lebih cerdas daripada Syafi'i? Digituin pula pusing antum jadi. Ya. Jadi lihat ya kan, lihat temanya di sini. Atau contohnya umpamanya meletakkan pelepah kurma di kuburan. Ada hadis Nabi SAW ketika Rasul mampir di kuburan, ada dua orang yang dikubur itu sedang disiksa. Oleh Nabi SAW pelepah kurma yang masih basah dibelah jadi dua, ditancapkan. Sebagian ulama mengatakan ini khususnya Nabi, berarti umatnya tidak boleh melakukannya. Berarti kalau melakukannya bid'ah, karena ini khususnya Nabi. Nabi dapat mukjizat. Nabi tahu di kuburan ini sedang disiksa, makanya Rasul menancapkan supaya ringan siksaannya. Lah antum memang tahu yang di kubur itu disiksa atau enggak? Kok main tancap suudon antum? Berarti itu khususnya Nabi. Tapi pendapat yang kedua, lah bukankah sunnah itu setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap penetapan Nabi? Ya namanya sunnah, Nabi lakukannya kita lakukan. Lah itu kan sunnah. Tapi siapa? Kan sunnah kan ini kan Nabi yang lakukan. Kalau saya mencontoh Nabi masa salah? Jadi yang perkara-perkara seperti ini, ikhwan, kita tidak bisa keras. Ya. Tidak bisa kemudian kalau antum tidak paham rinciannya, jangan orang baru hijrah kemudian main bid'ah saja, tidak begitu. Jadi tetap ada rinciannya supaya kita tidak seperti Khawarij, ya, yang mudah membid'ah-bid'ahkan, mudah mengkafir-kafirkan. Walaupun demikian, tetap yang namanya bid'ah itu dicela. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang masalah telaga, kata Nabi SAW, ana faratukum alal haudi, aku menunggu kalian di telaga. Maka datanglah umat Nabi SAW minum satu persatu, dan yang pertama adalah ahlul Yaman. Tiba-tiba ketika sudah selesai ini umat Rasul minum semua, datanglah sekelompok orang yang belum minum. Tiba-tiba diusir malaikat. Kemudian Rasul mengatakan ashabi ashabi, dalam riwayat ummati ummati. Ya Rabb, itu kan sahabat, dalam riwayat itu kan umatku. Maka kemudian Nabi SAW dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mereka telah merubah-rubah sunnahmu dan telah merubah-rubah petunjukmu. Ingat di sini ancaman kepada siapa? Para pelaku bid'ah. Ya. Mereka terancam tidak akan minum dari telaga Nabi. Orang yang merubah-rubah sunnah dan merubah-rubah petunjuk Nabi terancam tidak minum dari telaga Nabi. Kemudian juga yang kedua, hadis Nabi SAW bahwa man awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Man awa muhditsa, barang siapa yang melindungi muhdits. Ada dua penafsiran ulama. Muhdits itu artinya para pelaku zalim. Siapa yang melindungi orang-orang zalim, seperti maaf para pengacara, hati-hati. Dia tahu bahwa kliennya ini orang jahat, tapi gimana caranya dimenangkan di pengadilan, dia lindungi hak-hak dia. Jelas-jelas dia orang jahat, dia tahu dia salah, tapi banyak pengacara yang melindungi orang jahat. Apa kata Rasulullah? Fa'alaihi la'natullah, dia akan dapat laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Hati-hati yang jadi lawyer itu.
Kemudian makna yang kedua muhditsah ya artinya membuat bid'ah, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang buat-buat, maksudnya buat-buat bid'ah dalam agama, maka dia dapat laknat dari Allah, dari malaikat dan dari semua manusia, terancam laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat, didekatkan dengan azab. Itu namanya rahmat. Ya, laknat itu. Kemudian juga di antara pengaruhnya adalah ada muqabuli amalil mubtadi. Amalannya tidak akan diterima walaupun lelah letih antum lakukan. Antum sudah menghabiskan waktu, tenaga, biaya, sampai nyawa pun antum jadi taruhannya. Kalau yang dilakukan itu bid'ah, percuma. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kata Allah, maukah kuhabarkan kepada kalian amalan yang sia-sia dilakukan? Mereka orang-orang yang melakukan perbuatan menyangka bahwa amalan itu baik, padahal amalan itu sia-sia. Mereka para pelaku bid'ah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang lelah, letih, tahu ujung-ujungnya masuk neraka. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini diisyaratkan kepada khawarij. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lihat orang-orang khawarij itu. Dikatakan oleh Nabi SAW, solat mereka lebih hebat dibandingkan solat kalian. Qiyamul lail mereka lebih hebat dibandingkan qiyamul lail kalian. Baca Quran mereka lebih hebat dibandingkan baca Quran kalian, tapi tidak sampai di tenggorokan mereka Qurannya itu. Mereka meresat dari Islam seperti anak panah dari busurnya, kata Rasul. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah solat, puasa, baca Quran, ujung-ujungnya masuk neraka. Kilabi ahli nar, kata Rasul. Kilabu ahli nar, anjing-anjingnya neraka, kata Nabi. Orang-orang khawarij. Ya. Jadi jangan lelah letih kita di dunia melakukan amalan tapi ditolakkan begitu. Capek jadi, habis tenaga, habis waktu, habis biaya. Kemudian ada mutaufiq lit taubah, dikhawatirkan tidak mendapatkan taubat, taufik untuk bertobat. Karena keasikan dengan bid'ah dia, akhirnya dia lupa, sehingga akhirnya mati di atas bid'ah. Karena saya katakan tadi bahwa para pelaku bid'ah menyangka bahwa dia di atas kebaikan, lain dengan pelaku maksiat kan, sehingga taufik tobatnya itu agak sulit. Dan banyak lagi tentang bahaya-bahaya bid'ah di dalam Islam. Tetapi antum harus pahami antara pelaku bid'ah dan ahli bid'ah. Pelaku bid'ah itu dia tidak mendakwahkan bid'ahnya, dia dikonsumsi sendiri. Itu namanya pelaku bid'ah. Tapi kalau ahli bid'ah itu bid'ahnya ngajak-ngajak orang. Dia melakukan bid'ah, dia juga ngajak. Disitulah nanti turunannya hukumnya apabila antum sholat di belakang ahli bid'ah dan pelaku bid'ah. Lihat imamnya. Kalau imamnya pelaku bid'ah, dia bid'ahnya dikonsumsi sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ahli bid'ah, ngajak-ngajak orang pula, berarti ahli bid'ah, berarti sholatnya makruh di belakang. Itu nanti ke situ tuh turunan hukumnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan singkat, padat, dipahami. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.